Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 16 Januari 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang puasa. Orang-orang Farisi bertanya pada Yesus, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Jawaban Yesus jelas bahwa berpuasa bukanlah pada soal fisik lahiriah dan pemenuhan hukum semata. Berpuasa itu berkaitan dengan penyangkalan diri. Kita juga sering melakukan puasa. Pada masa Prapaskah misalnya, kita pantang dan puasa. Ada juga yang melakukan puasa dengan niat dan intensi pribadinya. Ada yang puasa Kamis, ada yang puasa Jumat, ada hari-hari tertentu yang dilakukan oleh banyak orang. Orang-orang Farisi juga melakukan hal yang sama, mereka juga berpuasa. Bedanya mereka melakukan puasa karena ada aturan, karena ada kewajiban. Itulah persoalannya, sebab bukan itu yang diharapkan Tuhan. Puasa hendaknya atas kesadaran diri. Untuk itu Yesus memberikan penjelasan tentang puasa. Hendaknya puasamu dilakukan pada waktu yang tepat. Yesus menegaskan, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Mengapa? Puasa biasanya dipahami sebagai simbol rasa duka dan penyangkalan diri. Bagaimana mereka bisa berpuasa atau berduka jika mereka sedang bersuka cita bersama sang mempelai? Puasa tidak boleh dijalani kalau hanya untuk diketahui orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa puasa sesungguhnya harus kita lakukan dari kesungguhan hati kita. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena aturan, bukan karena kewajiban. Puasa hendaknya membawa kita pada kebaruan hidup. Puasa hendaknya menekatkan diri kita dengan Tuhan. Maka bila kita berpuasa, lakukan dengan benar, agar kita semakin pantas di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Jangan melakukan puasamu hanya karena keterpaksaan, hanya karena ingin dikagumi, dilihat orang. Tapi lakukanlah puasamu sebagai ungkapan kesatuan hatimu dengan Tuhan, supaya panjenengan dan saya menjadi berkat untuk semua. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.